Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian diberi penghormatan, jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau sama. Paling tidak sama. Jadi kalau Anda diberikan salam Assalamualaikum, maka jawabannya adalah yang lebih baik, lebih komplit, yaitu paling tidak waalaikumsalam warahmatullah itu tambahannya. Kalau diberi salam assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diberi tambahan. Karena apa? Ahsana minhu, jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Auruduha, sekurang-kurangnya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya kurang ya, mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Wes, malah bahaya ya. Jadi jawabannya itu lebih lengkap, lebih bagus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tata cara salam. Begitu hebatnya penghormatan sehingga harus dijawab yang lebih baik. Ya. Satu hari Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah ke langit menghadap Allah, ya, untuk menerima apa? Perintah sholat, ya. Jadi perintah sholat itu tidak melalui malaikat Jibril, ya. Perintah sholat begitu pentingnya, Nabi sendiri yang dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha, ya. Di mana malaikat itu tidak mampu menembus Sidratul Muntaha, ya. Langit 7, malaikat Jibril berhenti, Nabi meneruskan perjalanannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penghormatan Allah kepada Nabi, ya, diabadikan oleh Allah dalam sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau at-tahiyyatu lillah wassalatu wa thayyibah, ya. Nah, hadirin rahimani wa rahmakumullah, kalau kita lihat dari at-tahiyyat tadi adalah merupakan suatu penghormatan Allah. Nabi seorang hamba, ya, seorang hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa, seorang hamba biasa, makannya seperti kita, ya. Kata Nabi, ana basyarum mithlukum, saya itu seperti kalian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan dan penghormatan yang mulia kepada seorang nabi ini sebagai seorang hamba. Dan Allah memberi penghormatan khusus, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu, ya. Karena di sini yang diajak bicara itu adalah tunggal Kanjeng Nabi menghadap kepada Allah. Tapi Rasulullah SAW orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat, ya, orang yang paling
mulia, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling pengertian, orang yang paling sayang kepada umatnya. Maka salam itu dijawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan orang-orang yang soleh, ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang solih. Jadi diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan itu untuk dirinya dilimpahkan kepada umatnya. Begitu perhatiannya seorang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Begitu kecintaan Nabi kepada umatnya, maka yang selalu dipikirkan oleh Nabi adalah umat. Bahkan sebelum meninggal dunia, apa yang dipikirkan oleh Nabi? Kata-kata apa yang terakhir diucapkan sebelum beliau meninggal dunia? Ya, ummati, ummati, as-sholah, an-nisa, 3 kata. Ya, pertama umatku, artinya kita semua dipikirkan oleh Nabi. Mengapa? Karena keselamatan umat ini bagi Nabi itu adalah yang utama. Nabi itu memikirkan umatnya melebihi daripada dirinya sendiri. Ya. Bahkan dia memikirkan tentang sholat itu khusus. Ya, as-sholah, as-sholah. Mengapa bukan amalan yang lain? Bukan siam-siam. Bukan jihad. Ya. Bukan sodakoh ya, tapi as-sholah, as-sholah, as-sholah. Kenapa kira-kira ya? Nabi memikirkan daripada umatnya terutama tentang apa? Sholat. Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Nabi kenapa sampai menjelang akhir hayatnya ya, yang dipikirkan tentang umat adalah sholat. Karena sholat itu adalah amal yang dihisab pertama. Ya, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamatis sholat. Idza soluhat syairu amalihi, wa idza fasadat syairu amalihi. Amal pertama penentu yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Jika sudah buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Oleh karena itu, sholat itu adalah pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Kata Nabi, pembeda orang mukmin dan orang kafir adalah sholatnya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan berani-berani kita itu mengabaikan sholat. Karena sholat ini adalah faktor yang paling utama, faktor yang paling penting ya setelah iman. Orang itu syahadat mengakui dirinya Islam, tapi kalau nggak sholat ya nonsen ya. Sholat ini adalah perkara yang terpenting setelah iman. Sebagai wujud orang beriman itu adalah sholat. Oleh karena itu, maka menjaga sholat menjadi sesuatu yang sangat penting dan prioritas. Kalau ada panggilan sholat, ada panggilan yang lain, tinggalkan yang lain. 7 panggilan sholat. Ini menjadi sangat penting. Karena ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga untuk mendapatkan perintah sholat, nggak melalui Jibril, panggil sendiri. Nabi Muhammad menghadap sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah-perintah yang lain kan melalui malaikat Jibril. Ini pentingnya ya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk itu maka mari kita siapkan diri kita, umur kita, jangan sampai kita hidup sebentar di dunia mengabaikan sholat, meremehkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Kata Nabi, sholat di dalam Islam
As-sholatu fil Islam karroksi fil jasad. Kedudukan sholat dalam Islam seperti kedudukan kepalamu pada badanmu. Coba saya tanya, ada nggak orang hidup tanpa kepala? Seperti itulah orang Muslim tanpa sholat itu adalah seperti sebuah jasad yang tanpa kepala. Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya orang sholat kok enggak, orang Islam kok enggak sholat, yaitu seperti itu. Ya, oleh karena itu marilah kita jaga sholat kita baik-baik, sampaikan kepada keluarga kita, bapak, ibu, dan handetolan supaya menjaga sholat agar Allah selamatkan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.